Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, di video kali ini saya akan bahas permainan dari Magnus Carlsen melawan Denis Lazovic. Ini game yang saya tunggu-tunggu nih, teman-teman. Karena Denis Lazovic ini pecatur paling muda yang mengikuti Champion Chess Tour Final di Oslo, Norwegia. Tapi kemampuannya sangat luar biasa. Dia mengalahkan Maxim Vachier-Lagrave, mengalahkan Ali Reza Firuja, ya. Sayang sekali walaupun sempat menang lawan Ian Nepomniachtchi, dia kalah di babak Armageddon game. Ini pecatur dari Belarusia. Langsung saja kita bahas gamenya, teman-teman. Magnus Carlsen pegang buah putih. Yang pasti ini mesti kita tonton dan kita pelajari ya, teman-teman ya. Magnus Carlsen pegang buah putih memulai dengan langkah E4, pembukaan Sisilia dipilih oleh Denis Lazovic. Kemudian Magnus kuda F3, hitam kuda C6 dan Rosolimo. Gajah ke petak B5, Nesmedinov Rosolimo. Rosolimo ini variasi yang kalau menurut saya sih, kalau selera ya, selera teman-teman pegang buah putih berhadapan dengan pembukaan Sisilia, pengen yang gak rumit, pengen yang posisional gitu ya, yang menghindari line utama, pilih variasi ini. Walaupun bukan line utama, tapi banyak dimainkan oleh pecatur top dunia nih sampai hari ini. E6 dimainkan, putih gebuk kuda ya. Idenya sederhana, pengen struktur pionnya rusak teman-teman. Putih B3, dari sini berkembangnya. Ingat ini skemanya ya. F6 dimainkan, jadi menutup ancaman dari sini nih. Ini menarik ya teman-teman. Kemudian putih lanjutkan dengan rokade hitam kuda H6. Kemudian putih C3. Nah ini. Kemudian hitam kuda F7. Saya nggak tahu maksud dari C3 ya. Apakah dia mau D4 supaya pion senternya kuat ya. Sepertinya begitu karena di langkah berikutnya dia langsung D4. Kemudian gebuk, gebuk lagi. Ya artinya menghilangkan struktur pion yang lemah dari hitam. Tapi putih juga punya kekuatan pion center. Nah, Denis Lazovic mendobrak dengan langkah C5. Magnus menolak dengan langkah D5. Kemudian gajah ke petak D6. Putih kuda A3. Lihat, tujuannya ke sini. Hitam taktis, gajah 6 ancam benteng. Kemudian ditutup dengan kuda ke petak C4. Digebuk, gebuk lagi. Ya, menarik ya. Langsung terjadi pertukaran, baru 13 langkah. Hitam melanjutkan dengan rokade. Kalau dibilang setelah 13 langkah ini unggul siapa? Unggul putih tipis, tapi ya kalau menurut kita ya seimbang ya. Cuman putih lebih fleksibel mungkin ya, karena di sini ada tekanan di petak E6. Kemudian berikutnya bisa benteng B1, kemudian hitam punya kelemahan di petak D7. Mungkin ini yang menandakan kenapa putih lebih bagus gitu, teman-teman. Ya, Magnus langsung benteng B1, hitam menteri C7, menekan H2. Kemudian putih lanjutkan dengan gajah 3, hitam lanjutkan dengan benteng A B8 ya. Gak mau putih menguasai jalur B. Kemudian putih menteri D3, digebuk benteng. Gebuk lagi pakai benteng. Kemudian ditukar lagi benteng B8. Kali ini Magnus maunya ditukar di petak B3. Ya, kenapa? Karena supaya strukturnya lebih bagus lagi. Tapi hitam juga nggak mau benteng ke petak B6. Sama-sama mau menukar tapi punya keuntungan secara posisi. Kemudian Magnus lanjutkan dengan G3. Nah, ini prinsip dasar nih. Jadi kalau lawan punya gajah gelap, membuka napas untuk rajanya dengan G3. Tapi kalau dia punya gajah terang, membuka napasnya dengan H3. Supaya rajanya bisa keluar. Kuda E5 dimainkan. Ternyata penyederhanaan dari Denis Lazovic. Kemudian Raja G2, gebuk benteng, digebuk lagi pakai pion A. Ya udah nggak tahan lah Denis Lazovic. Tapi kalian bisa lihat ya, sampai 22 langkah ini waktunya Denis Lazovic selalu tertekan nih. Kayaknya agak nervous juga nih. H6 dimainkan, putih F4, gajah D6. Kemudian gebuk E6, gebuk lagi. Melanjutkan dengan F5. Boom, langkah bagus dari Magnus. Digebuk, kira-kira lanjutannya apa guys? Langsung gebuk atau ada langkah yang lebih bagus dulu? Yes, menteri D5 dulu, centralization. Raja geser ke petak A8, gebuk F5, dan di sini gajah F8. Putih terlihat menekan ya. Tapi sebenarnya ini kalau lihat evolution barnya seimbang, tapi secara pergerakan enak putih lah. Dan secara waktu juga bisa lihat putih 4 menit, hitam 1 menit. Nah, bagaimana kira-kira kalau kalian jadi Magnus Carlsen? Lanjutinnya gimana guys? Kalau saya sih masih bingung nih. Gimana cara ngakalin pion ini ya supaya jatuh karena ini kuat banget. Sedangkan Raja nggak bisa bantu. Nah, Magnus Carlsen mainkan langkah menarik. Raja geser ke petak H3. Ini di luar nalar nih. Saya nggak tahu tujuannya apa, menghindari skak mungkin atau mau bantu begini. Bisa jadi.
Ya, kenapa nggak Raja F3 aja? Itu juga jadi pertanyaan. Hanya God yang tahu. Menteri ke petak E7 dimainkan ngancem, gajah F4 dan kemudian menteri E2 masuk. Ya, tujuannya ke sini kira-kira. Kemudian menteri ke petak E6 ditawarkan oleh Magnus, hitam jelas nggak mau, skak. Raja ke petak G2 dan kemudian masuk lagi menteri D1, ancam pion B3. Magnus menekan gajah, ya. Diancam pion, lihat, dia ngancem balik. Kemudian menteri E2 skak. Kemudian raja H3 dan gajah ke petak E7. Kali ini Magnus kembali menawarkan pertukaran dan kali ini nggak bisa ditolak ya. Mungkin bisa menteri ke petak H5, tapi setelah raja ke petak G2, gajah F8 mungkin bisa lagi sih. Tapi nggak mau dilakukan lagi oleh Denis Lazarevic. Waktunya tinggal 8 detik soalnya, jadi digebuk, gebuk lagi. Dan kemudian dia jalan raja H7. Pinter juga anak ini ya. Malah waktunya Magnus sekarang makin menurun. Ya, di langkah ke-35, sisa 22 detik. G4 dimainin, G5 dijawab, gajah B8. Ini yang menarik ya. Raja G6 guys. Ilmu endgame-nya kuat juga nih Denis Lazarevic ya. Kalau misalkan dimakan gimana tuh? Ya nggak ada masalah. Jadi intinya dia udah tahu kalau misalkan gajahnya di sini, as long Magnus gak bisa dorong B4, selama Magnus gak bisa dorong B4, ya udah bakalan remis gitu. Kira-kira kalau dilanjutin hitam makan H5 di sini. Kalau misalkan raja G3 digebuk, gebuk lagi F5, raja F3, toh nggak bisa sini juga ya. Let's say di sini gebuk kemudian H5, gimana kalau B4? Ya malah rugi. Nanti digebuk, gebuk lagi. Nanti gebuk sini C5, nah bisa ke sini atau bisa F5 dulu. Kemudian rajanya mendekat ke sini. Nggak bisa dipaksakan, guys. Magnus gak berani, kemudian Magnus pilih raja G2, kemudian F5, H3, kemudian gebuk, gebuk lagi. Dan kemudian langkah bagus raja F6. Ya udah Magnus gebuk sini ya. Kemudian gebuk lagi, masih seimbang ini, tinggal di bawah 10 detik. Nah ini udah gak bicara teknis lagi ya. Tapi karena pressure di waktu juga, kita lihat ya. Gini, saya mau teman-teman juga ngebaca. Secara struktur ini enak mana sih? Enak putih ya. Kenapa? Karena pion, coba perhatiin, pionnya ada di petak putih. Sementara hitam punya gajah gelap. Jadi nggak bisa ngancam dia. Sementara hitam, sekarang kita compare ya, kita berbandingkan. Hitam pionnya di petak gelap. Gajah putih, gajah gelap. Enak di situ. Nah akhirnya, kelemahan inilah yang diekspos oleh Magnus dengan gajah B6, raja E6, raja E4, gajah E7, dan kemudian gajah ke petak A5, gajah ke petak F6, gajah ke petak D2, gajah G7, dan kemudian dorong B4. Ya, kemudian gebuk B4, gebuk lagi, kemudian gajah ke petak E5 dimainin. Ya. Ini blundernya di sini ya. Akibat kekalahannya tuh dari sini nih. Sebabnya gajah ke petak E5 blunder ya, tapi bingung juga. Karena dengan berhasil B4 akhirnya jadi susah buat hitamnya. Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya tetap menjaga B4-nya dengan gajah E7. Ya itulah, akhirnya sebaik-baiknya kita 40 langkah, akhirnya ada satu langkah yang susah dan akhirnya kalah. Ya, akhirnya jatuh pionnya guys. Ya terlalu menyakitkan buat Denis Lazarevic ya, bermain bagus sepanjang 40 game, 40 langkah tapi kemudian salah. Ya itulah permainan catur teman-teman. Padahal akurasi dari hitam 90,8%, sementara putih 97,6%. Kita ulangi ya. Kalau misalkan gajah B4, sorry, di sini B4 memang sudah unggul buat putih ya. Mungkin jangan gajah, malah kepencet. Mungkin jangan gajah ke petak G7 ya. Nih gajah G7 langkah yang salah. Harusnya jalannya apa teman-teman? Jalannya gajah E7. Jadi tidak ada progres. Let's say gajah C3, balik lagi gajah F6. Ya, let's say gajah D2, kemudian balik lagi. Let's say rajanya muter ke sini lah. Ada ide begini. Gimana tuh caranya? Ya ini raja F6. Sorry, gak usah raja. Ya raja lah. Raja C2. Raja ke petak G6. Raja B2. Sama juga dia punya keunggulan di sini. Jadi ini menarik. Jadi kalau putih punya ide mau lewat sayap menteri, sementara hitam punya ide dengan meloloskan pion G ini. Ini yang mungkin disesali ya buat Denis Lazarevic. Akhirnya di match-match berikutnya sayang sekali Denis Lazarevic kalah dan akhirnya ya Magnus Carlsen lolos ya gitu. Ini cerita setelah lawan Magnus Carlsen, Denis Lazarevic kena mental sepertinya teman-teman, kayak Wesley Seu juga. Ya, akhirnya yang lolos ke babak survival stage ya, Jan Nepomniachtchi lolos ke babak semifinal mengalahkan Denis Lazarevic kembali dan kemudian Maxime Vachier-Lagrave. Dan ini adalah semifinalnya nanti guys.
Magnus lawan MVL, Alireza melawan Ian Nepomniachtchi. Prediksi finalnya siapa? Magnus lawan Ian Nepomniachtchi kayak. Kalau saya sih jagoin Ian Nepomniachtchi ya. Kalau kalian siapa guys? Atau Alireza teman-teman. Coba komen, jangan lupa bantu video ini berkembang. Dan saya sekarang sudah di Uzbekistan teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita live lagi nanti.